sama kepada Pak Kris begitu tadi berkaitan dengan urgensi dari pembentukan MIP ini. Apakah berkurang begitu seiring dengan disparitas harga batu bara secara domestik dan juga secara internasional yang berbeda. Dan di satu sisi juga ketika kita melihat apakah ini artinya mungkin menjadi less priority juga begitu dari pemerintah sehingga hingga saat ini juga masih belum diimplementasikan dan Perpresnya juga masih belum disahkan begitu. Seperti apa tanggapan Anda Pak Kris? Iya, terima kasih. Jadi yang kita lihat dari pengusaha, dari asosiasi itu adalah kepastian hukum atau kepastian regulasi di kita. Karena dengan adanya DMO memang benar bahwa akan terjadi disparitas, kemudian dengan adanya MIP maka dibentuk MIP itu akan menjadi titik tengah dan lebih efektif karena pihak yang melakukan DMO akan tetap diuntungkan karena dia akan tetap dibayarkan di harga batu bara. Jadi bayangan saya nih MIP itu perlu karena itu menjadi titik apa ya titik titik kompromis kita untuk mempertahankan security energi sekaligus juga untuk bagaimana industri atau pertambangan bisa berkontribusi secara transparan. Catatannya cuma ada satu dua waktu tahun lalu kita sosialisasi ketika masih menangkap ide-ide dari para penambang dari Kemenko Marinvest di Ciawi tahun 2023 bahwa sebaiknya dibikin yang tadi saya sampaikan bahwa ada reguler sosialisasi terutama yang berhubungan dengan uh, contohnya yang kayak HBA itu ya HBA-nya dulu kan cuma range-nya cuma sampai 4.200 sekarang bisa diturunkan sampai di bawah 4.200 dan juga nanti kalorinya tadi kan kalau cooking coal kita lepaskan dari steaming sehingga kalorinya cuma 5.000 up dan itu lebih mengarah ke fair atau keadilan bahwa batu bara dengan kalori rendah dengan sendirinya akan dan dengan tambangnya kecil kira-kira gitu produksinya kecil akan tidak terbebani dengan iuran dana kompensasi batu bara ini. Jadi MIP ini perlu kita support kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, seiring dengan implementasi yang masih belum berjalan hingga saat ini begitu, mungkin kerugian yang dirasakan juga dari para pengusaha batubara akan seperti apa sebetulnya, Pak Kris? Betul. Jadi dengan sekarang ini kita berlaku di Kepmen 399. Kepmen 399 ini Kepmen yang terbaru di November mohon maaf di Oktober kalau nggak salah tahun lalu. Itu merupakan Kepmen yang ketiga dalam satu tahun yang dirilis oleh pemerintah untuk melakukan penghitungan pembayaran DMO. Jadi ketika Kepmen sebelumnya kalau nggak salah 267 itu sangat besar banget beban yang ditanggung oleh atau namanya denda atau dana kompensasi atau denda dan kompensasi zaman dulu namanya adalah seperti itu. Jadi memberatkan sehingga kita berdiskusi sehingga terima kasih banyak dengan Minerba yang menjadi prinsipal kami selalu membuka dialog sehingga kita beberapa kali dialog di Bandung, di Jakarta, di Bali untuk menemukan titik temu sehingga Kepmen 399 yang sudah ada sejak tahun lalu ini sepertinya sangat sangat membantu ya. Kalau itu bisa diteruskan akan bisa mereflek ke kondisi dana kompensasi yang akan dipakai oleh MIP. Kira-kira itu. Oke, baik. Dari Pak Rizal sendiri begitu ya, sejauh ini tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kris begitu bahwa dialog terus dilakukan antara pengusaha dan juga pemerintah, tapi berkaitan dengan penerapan ini sendiri begitu, sejauh apa sebetulnya diskusi ataupun juga dialog sudah dilakukan dari Perhapi sendiri bersama dengan pemerintah dan concern apa yang disampaikan begitu, sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah? Ya, memang dialog ini sangat penting ya untuk menjaring aspirasi dari pengusaha. Karena di lapangan itu yang real melakukan pekerjaan itu adalah pengusaha. Mereka tahu susah senangnya dalam berusaha di tambang batu bara ini, apalagi yang low rank coal. Low rank coal itu harga sangat rendah. Nah, sehingga diharapkan bahwa memang MIP ini bisa membantu para pengusaha yang low rank coal juga untuk bisa mendapatkan kompensasi dari selisih harga antara domestik dan internasional. Nah, seperti yang sampaikan Mas Kris bahwa memang kita cukup sering melakukan diskusi ya dengan Kementerian SDM, terutama Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan mereka sangat konsen juga terhadap hal ini, sehingga
perusahaan batubara ini bisa sustain dalam jangka panjang. Karena kita tidak tahu bahwa harga batubara ini akan bertahan sampai kapan. Kita pernah 2 kali mengalami siklus yang cukup jelek, di mana harga batubara itu ada di bawah titik keekonomian harga. Nah, mudah-mudahan ini bisa bertahan dan pengusaha batubara juga bisa terus mensupport kebutuhan dalam negeri, terutama untuk kelistrikan. Sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih stabil. Nah, saat ini kita lihat bahwa PLN itu lebih diuntungkan karena tidak ada fluktuasi harga yang terjadi secara global. Karena harga PLN itu sudah di-pack di 70 misalnya, kemudian diikuti lagi dengan yang non kelistrikan di harga 90. Ini sangat membantu. Nah, kita juga berharap bahwa MIP ini juga bisa segera selesaikan dan aturan-aturan serta regulasi yang sedang direncanakan itu bisa segera keluar. Oke, baik. Tapi komunikasi terakhir seperti apa begitu Pak Riza? Karena sekali lagi masih belum diimplementasikan begitu ya hingga paruh kedua di tahun 2024. Pertama itu, terus kedua juga kita melihat ada narasi-narasi juga, ada informasi-informasi juga yang terus berkembang, termasuk diantaranya adalah Himbara yang akan menjadi pelaksana begitu untuk MIP ini, ada Bank Mandiri, kemudian juga mungkin berkaitan dengan aturan yang lebih teknis lagi terkait dengan berapa besar begitu ya secara angka nominal untuk biaya yang ditarik dan juga biaya yang disalurkan, itu seperti apa? Apakah memang sudah ada komunikasi juga sejauh ini? Ya, sejauh ini memang kita sudah mendengarkan bahwa dari sisi Kementerian SDM, mereka sudah selesai dan sekarang sudah naik ke Seknek ya, untuk melahirkan perpres tentang MIP ini dan juga oleh Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri juga harus menciptakan sistem ya, sistem yang memang handal dan bisa diterapkan nantinya sehingga tidak terjadi kendala seperti yang disampaikan oleh Mas Kris tadi bahwa mereka sudah dibebankan dengan DHI yang 30%, kemudian ditambah lagi dengan klaim MIP ini yang lama, itu akan makin tambah kacau cash flow daripada perusahaan tambang sendiri.